Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus, karena dia punya kepentingan. Oke, apa? Ada anaknya menjadi wakilnya Pak Prabowo sekarang. Kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda. Gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gamblangi lagi. Jokowi gitu itulah. Karena itu Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya dong. Jadi perjuangan nggak ada bersatunya ya. Kalau kita harusnya kalau bicara kita mengkoreksi pengkhianatan ini tertulis loh. 2014 itu tertulis, batu tulis itu tertulis. Kalau bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau karena Jokowi. Berarti yang berkhianat siapa? Jangan dibolak-balik gitu loh. Jangan dibolak karena Jokowi ada pengkhianatan. Berarti gini dong. Berarti begitu kuatnya Jokowi di PDIP. Berarti begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Jokowi itu lahir 2014, batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana pelaksanaan? Gimana kita mau diskusi sejarah tapi lupa sejarah? 2009 itu batu tulis. Udah ngawur itu. Puja-puji itu apakah ada yang salah? Karena memang kenyataannya kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Prabowo bisa menang itu juga salah satunya adalah dukungan daripada Pak Jokowi, dukungan Pak SBY, dan bahkan dengan bercanda mengatakan Pak Prabowo mengatakan dukungan dari Gus Dur dari langit gitu kan. Jadi artinya di sini bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh mantan-mantan presiden ini dan dalam kesempatan yang hari Sabtu itu Pak Jokowi yang hadir. Tapi kalau kesempatan yang hari Jumat silaturahmi itu Pak SBY yang hadir. Dan semuanya juga menyatakan bahwa pada saat itu Pak Prabowo mengatakan terima kasih kepada Pak SBY juga yang sudah mendukung. Kepada Pak Jokowi juga demikian yang sudah mendukung. Jadi artinya dukungan-dukungan ini jelas bahwa diberikan kepada Pak Jokowi yang memang sebenarnya adalah mempunyai hubungan antara seorang presiden dan menteri pada saat periode lalu. Tentunya inilah suatu dukungan moral yang tidak main-main pada saat itu sudah diberikan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang ditunjukkan kepada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak lupa jasa-jasa daripada beliau-beliau ini. Ya kan? Jadi inilah yang dikatakan Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo selain jasa-jasa itu juga Pak Prabowo juga mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah mikul dhuwur mendem jeruk. Artinya sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat memberikan apresiasi kepada presiden-presiden yang terdahulu. Bahkan pada saat pidato juga menyatakan tidak boleh yang namanya mencela Ibu Megawati, tidak boleh mengkritik Ibu Megawati. Ini kan salah satu statement daripada Pak Prabowo yang jelas bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa semua presiden itu adalah sesuatu hal yang mereka itu beliau-beliau itu berjasa kepada negara. Nah, ini adalah sikap negarawan dari Pak Prabowo sendiri bahwa Pak Prabowo ingin sebagai seorang presiden yang mengayomi seluruh rakyat dan juga memberikan rasa damai bukan rasa benci. Itu yang jelas. Gitu. Pak Mas Gundrom, itu tadi Pak Wihadi menyampaikan bahwa ya memang karena Pak Prabowo merasa berutang budi dengan Pak Jokowi, tapi juga tetap menyanjung Bu Mega. Tapi saya ingin tanya, PDI Perjuangan menilai bahwa kemesraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dirasakan PDI Perjuangan akan semakin sulit nggak untuk bisa masuk ke tengah-tengah untuk bersama dengan Gerindra. Ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi mesra terus nih, PDI Perjuangan nggak mungkin masuk kan? Di udah ketawa-ketawa. Nggak mungkin masuk kan? Agak susah kan? Begini. Nah, kalau jadi saya harus ada dua perbedaan. Iya itu makanya dijawab dulu pertanyaan saya. Bentar dulu. Kemesraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi mempengaruhi, menyulitkan PDI Perjuangan nggak masuk ke situ? Saya kan harus kasih intro dulu. Ya, Pertama, kalau pujian Pak Prabowo itu tulus. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus, karena dia punya kepentingan. Apa? Ada anaknya menjadi wakilnya Pak Prabowo sekarang. Sebentar. Kalau kita lihat rekam jejak, rekam jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi. Wali Kota Duprode 7 kali lah ya. Pilgub
1 kali, dukung Pak dan Jokowi presiden lah ya. 2 kali, luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Nah, ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya ingin mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya, penuh dengan pengkhianatan, dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana, saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya. Karena secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PDI Perjuangan, hati-hati. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Oke, tapi pertanyaan saya belum ada jawab. Pertanyaan saya belum ada jawab. Jadi dengan kemesraan Pak Prabowo, Pak Jokowi ini, jadi PDI Perjuangan melihat peluangnya kecil ya untuk saat bisa ini PDI Perjuangan bareng dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Masih berada di luar pemerintahan. Ingin kita tegaskan sampai nanti Kongres yang akan datang merumuskan kembali langkah politik berikutnya. Jadi ini nggak ada faktor sama Pak Jokowi. Kalau bilang Ibu Mega, besok kita masuk ke Gerindra, masuk Prabowo, kita masuk. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi nggak ada faktor Nggak Pak Jokowi. ada. Jokowi itu nggak ada faktor sebenarnya. Gitu. Ketegaskan. Jadi hanya 2 yang bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan, Kongres dan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau detik ini masuk, kita masuk. Nggak ada Jokowi. Kira-kira Bu Megawati sebagai Ketua Umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang, Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada sebab khawatir dengan nggak ada lah. nanti adanya pengkhianatan. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan. Gitu loh. Itu Bang Noel, jadi saya belum apa-apa dia mau ketawa nih sama Bang Noel. Dia sudah tebak, pasti akan karena nggak kebayang argumennya begitu. Karena memang Pak Jokowi kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo itu ya ada kepentingannya, mengamankan kepentingan putranya itu Mas Gibran supaya tetap bisa bersama. Kan Pak Prabowo udah dicalonkan jadi capres, jadi ya capresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin, kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin, saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PDI Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka. Gini, kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda, gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. Senang loh. Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda meyakini bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029 harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, enggak mesti begitu ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Gibran aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua gamblang. Jadi menurut relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu
Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah. Coba silakan maksud Anda kami. sebagai lawan. Ya, gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Gak, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja, lu bandel banget sih, Ri. Nggak benar, begitu kan ya? Gimana, Maksudnya gimana? begitu nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan partai. Tegak lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada Berkhianat untung siapa? ya? Kalau kita Harusnya, berkhianat, enggak. kalau bicara kita itu mau kan. koreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Yang bagaimana? Jokowi itulah yang 2014 Oke. batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2014 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana sejarah? Gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah? 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Pelaksanaannya Udah tulisnya di mana? 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu Loh, luar yang biasa. pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. begitu rendahnya partai-partai itu organisasi. Oke, Bapak-bapak. Loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya Bos, ketum relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia dia. nggak bisa. Oke, Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak bisa. batu tulis udah expire. Mengapa Ya, kepada udah dua puan nggak bisa? Udah expire. Dari mana expire-nya? Ya udah Ini expire. catatan sejarah, kok expire? maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang nama Jokowi expire. yang mengubah Sejarah tidak pernah Oke, Pak basi. Wihadi ini saya mau ke Pak Nggak ada Wihadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wihadi, Aja. jadi main membasikan sejarah.